kelompok 9 PDB 80. Jadi teman-teman, di sini kita akan melaksanakan yaitu di Museum Pendidikan Surabaya. Saksikan keseruan kita ya, Bang. Museum Pendidikan Surabaya yang terletak di Jalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya telah didirikan oleh pemerintah Kota Surabaya pada 25 November 2019 lalu bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Gedung yang dipilih telah dibangun pada 1925 dan memiliki nilai sejarah tersendiri. Pasalnya, sebelum menjadi museum sekarang, gedung tersebut dulunya merupakan sekolah taman siswa, yaitu sekolah orang pribumi pertama kalinya. Museum Pendidikan Surabaya sendiri menyimpan sekitar 860 koleksi. Tata letak Museum Pendidikan menarik karena mengikuti alur sejarah pendidikan di Indonesia, mulai dari masa praaksara hingga zaman kemerdekaan, dengan menampilkan koleksi-koleksi dalam konteks yang sesuai. Pengunjung akan merasakan suasana sekolah zaman dahulu sejak masuk ke museum ini. Berbagai alat tulis, peralatan hitung, ijazah, dan dokumen penting yang masih menggunakan ejaan lama dipamerkan di sini. Tujuan kami ke Museum Pendidikan adalah untuk mengetahui bagaimana pendidikan kita terbentuk mulai dari zaman praaksara hingga saat sekarang ini. Dan kedepannya agar bisa menjadi motivasi untuk kami untuk lebih rajin belajar. Karena rajin belajar itu adalah salah satu bentuk dari bela negara. Dengan kita rajin belajar, maka akan membentuk wawasan yang lebih luas sehingga menjadi penerus bangsa yang bagus untuk negara ini nih. Yuk. Baik, selamat pagi Bu. Nah, di sini kami dari kelompok 9 PDB 80 dari Universitas Airlangga berkunjung nih ke Museum Pendidikan Surabaya. Nah, di sini saya boleh tahu dengan Ibu siapa dan sebagai apa? Oke, nama saya Nanda, saya salah satu staf di Museum Pendidikan Surabaya. Baik. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih terkait observasi kita di Museum Pendidikan Surabaya. Baik. Nah, yang pertama, kira-kira apa sih tujuan utama didirikannya Museum Pendidikan ini? Jadi untuk tujuan kita ada dua tujuan utama. Yang pertama adalah sebagai salah satu upaya untuk melestarikan cagar budaya, karena dulunya gedung ini adalah bekas dari Sekolah Taman Siswa Surabaya. Kemudian yang kedua, tujuannya supaya di Surabaya ini ada tempat wisata edukasi yang bisa dikunjungi oleh masyarakat Surabaya dan sekitarnya tanpa mereka harus jauh-jauh ke luar kota. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Bu. Apa saja koleksi utama yang ditampilkan di Museum Pendidikan atau koleksi yang sering dicari oleh kebanyakan pelajar sekarang? Untuk yang koleksi utama itu salah satu koleksi unik kita di sini itu ada mesin handpress. Jadi mesin handpress itu yang ada di tengah, yang di masa kolonial. Itu Bapaknya bisa lihat nanti. Jadi koleksi handpress ini adalah salah satu koleksi langka yang ada di Indonesia, karena di Indonesia sisanya hanya ada 3 sekarang, hanya ada di Padang, Museum Pendidikan Padang, Museum Pendidikan Jakarta, dan juga Museum Pendidikan Surabaya juga. Oh, berarti kalau saya boleh tahu, Museum Pendidikan Surabaya ini termasuk salah satu yang besar di Indonesia ini. Betul, jadi salah satu museum pendidikan yang ada di Indonesia. Gak banyak museum pendidikan memang di Indonesia, masih belum. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga, G. Apa strategi museum dalam menarik minat generasi muda zaman sekarang yang kita tahu mungkin zamannya sudah era digital, G? Dan bagaimana cara mereka itu meningkatkan rasa penasaran mereka terhadap sejarah gimana sih mulainya pendidikan zaman dulu? Jadi kalau sekarang mungkin caranya adalah menggunakan digital juga ya, menggunakan barang digital juga, salah satunya media sosial. Jadi kita memang ada media sosial di Instagram kita, ada di @musea.surabaya, dan juga untuk menarik minatnya itu kita selalu mengadakan event. Jadi kita ada event tahunan, ada event bulanan juga, yang mana kita memang mengajak untuk para pelajar-pelajar untuk mengikuti mungkin salah satunya seperti pameran, ada juga seperti lomba-lomba yang mereka juga mungkin akan tertarik sehingga mereka akan mengunjungi museum dan mereka akan melihat bahwa mengunjungi museum itu nggak melulu tentang belajar, mereka juga bisa lihat bahwa di museum itu bisa jadi tempat untuk bermain juga, mereka bisa foto-foto juga yang mana nanti bonusnya mereka bisa mendapatkan pelajaran tentang sejarah dan budaya. Insight-nya sangat luar biasa sekali ya di pelajar zaman sekarang ini. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir, Bu. Kira-kira apa tantangan terbesar yang
dari awal dibangun sampai sekarang ini yang menjadi permasalahan di Museum Pendidikan Surabaya? Untuk masalahnya mungkin untuk menarik minat ya dari para pelajar-pelajar itu kan mereka ke museum itu akhirnya ujung-ujungnya untuk mengerjakan tugas aja. Biasa dikasih tugas dari sekolah, kalau nggak dikasih tugas mereka nggak bakal main ke museum biasanya gitu kan. Jadi menarik minat bahwa di museum itu nggak cuma melulu belajar aja, nggak tentang pahlawan-pahlawan aja. Seperti contohnya di sini kita ada museum pendidikan yang mana kita menunjukkan tentang perkembangan pendidikan, ada juga museum olahraga yang kita menunjukkan prestasi-prestasi para atlet-atlet Surabaya seperti itu. Jadi memang cobaan terbesarnya ujiannya itu adalah untuk menarik minat supaya mereka datang ke museum itu untuk keinginan mereka sendiri untuk mengeksplor tentang nilai-nilai sejarah dan budaya dari Indonesia maupun Surabaya. Saya Alia Putri Jamila. Apakah kunjungan kakak ke Museum Pendidikan Surabaya ini dapat meningkatkan pemahaman kakak tentang sejarah pendidikan? Ya, karena tadi kan saya juga kali ini saya baca-baca juga penjelasan-penjelasan yang ada di tiap-tiap koneksi gitu. Jadi sangat menambah wawasan saya. Saya narasumbernya, nama saya Raihal Dafu. Apakah Anda ingin untuk kembali melakukan Mungkin saya akan berkunjung lagi, tetapi tidak yang terdekat. Mungkin kalau saya sudah punya anak, saya akan kesini lagi. Museum Pendidikan Surabaya dan Semangat Bela Negara memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sejarah dan karakter bangsa yang kuat. Melalui edukasi di museum ini, generasi muda dapat memahami perjalanan pendidikan di Indonesia dan nilai-nilai kebangsaan. Sementara, bela negara menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional dengan menanamkan komitmen warga negara untuk menjadi ideologi, persatuan, dan integritas bangsa.